Teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Ya. Jadi hari ini kita ketemu lagi ya di forum ya. Hari Senin yang berbahagia ini kita belajar bersama. Nah, jadi teman-teman dimanapun Anda berada ya, di kantor ya, di Zoom atau di mana saja ya, teman-teman yang akan mendengarkan video ini nanti. Nah, hari ini kita akan bahas tentang produk asuransi kesehatan. Pedoman. Ya, jadi pedoman bagaimana membeli produk asuransi kesehatan. Yes. Nah, jadi biasanya ya ini selalu menjadi polemik. Kenapa? Karena kadang-kadang orang ketika sudah membeli produk, belakangan baru tahu, oh akhirnya ya ada produk yang mungkin tidak memadai ya. Sebuah kebutuhan yang ketika resiko terjadi ternyata ada produk yang ini tidak ditanggung, ini habis masa berlaku. Nah, jadi hari ini kita akan bedah, kita akan kupas ya bersama narasumber ya pedoman bagaimana membeli asuransi kesehatan. Nah, jadi hari ini yang bersama saya adalah teman-teman sudah tahu ya, beliau adalah Pak Heri Ruslianto Putra ya, salah satu owner ya kantor dari Mitra Makmur Mandiri ya, GA owner. Nah, dan beliau juga adalah senior praktisi di industri selama 20 tahun lebih. Jadi hari ini beliau akan sharing pengalamannya bersama kita. Nah, jadi hari ini kita bahas pedoman bagaimana membeli asuransi kesehatan. Jadi Pak Heri, kita Ya, Pak Ciko. harus perhatikan bagian mana yang penting ketika kita ingin membeli produk kesehatan. Jadi pedoman itu apa? Nah, Pak Ciko ya, teman-teman yang berada di ruang training dan juga yang berada di rumah, ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat penting sekali dan sangat menarik. Oke. Kenapa? Karena ketika kita bicara pedoman membeli produk kesehatan, asuransi kesehatan, maka ini sebenarnya kita tujukan sebuah edukasi yang kita tujukan kepada dua pihak. Pihak pertama adalah pasti yaitu nasabah. Oke. Ya, nasabah-nasabah kita silakan teman-teman nanti juga boleh sharing video ini. Oke. Sehingga mereka juga punya sebuah gambaran kalau saya butuh asuransi kesehatan, saya harus bagaimana cara membelinya. Oke. Apa saja poin-poin yang penting. Dan kedua adalah kepada agen. Kenapa? Ya. Karena agen tugas kita adalah bagaimana memberikan yang terbaik kepada nasabah kita. Ya, benar. Itu sudah pasti kan gitu ya. Benar sekali. Kalau Anda hari ini hadir sebagai seorang agen yang hanya untuk mencari keuntungan pribadi, maka ya whatever kan, apapun yang Anda jual, pokoknya ada untungnya Anda jual kan gitu ya. Oke. Tapi kalau kita mau bicara di posisi kita sebagai seorang agen asuransi, seorang perencana keuangan yang profesional, yang lebih mementingkan bagaimana memberikan solusi terbaik untuk customer, Ya. maka video ini sangat penting sekali. Ya, jadi bagus sekali ya. Ini edukasi untuk dua sisi, sebagai nasabah ataupun misalnya sebagai praktisi agen asuransi. Setuju sekali, Karena Pak Ciko. ya siapa sih yang ketika membeli produk asuransi sembarangan gitu. Ya. Kita pasti butuh seseorang yang berkomitmen, bertanggung jawab jangka panjang. Tapi sebagai nasabah kita juga perlu guideline-nya ya Pak Heri ya. Kita perlu sebuah artinya pengetahuan. Ya, manualnya ya, Bagaimana pengetahuannya. caranya, how, why kan gitu ya. Oke. How to-nya gitu. Oke. Jadi teman-teman kita semua tahu bahwasanya zaman sekarang ini di saat kondisi apalagi seperti yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana terjadinya pandemi, banyak sekali orang-orang di luar sana yang sadar bahwasanya mereka sebenarnya sangat membutuhkan asuransi kesehatan. Ya, justru di saat seperti ini orang pada lebih Semakin aware, tinggi awareness. kesadarannya semakin Ya. terbuka. Jadi memang sebenarnya tidak harus tunggu pandemi ya. Ya, Kita tahu bahwasanya sekarang ini kan zaman di mana kesehatan itu begitu penting sekali dan Ya. begitu mahal kan gitu ya. ya, Sebenarnya sehat itu tidak mahal, sakitnya yang mahal. Nah, kalau Ya. udah sakit, kita pusing dengan apa? Kita pusing dengan bill rumah sakit. itu gitu ya. dia. Karena zaman sekarang, karena teknologi juga, Ya. jadi mobilitas orang begitu tinggi. Yes. Jadi kadang-kadang ya hidup sehat itu sesuatu yang jarang didengar gitu ya. Iya. Nah,
Nah, jadi kita hari ini fokus pada asuransi kesehatan dan bagaimana cara kita membeli dengan benar, kan gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk hal itu, yang pertama sekali ya teman-teman, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis dari produk asuransi kesehatan. Itu poin pertama. Pilihan produknya. Ya, jadi kan di asuransi kesehatan itu sendiri, dia ada berapa jenis dan berapa tingkatan. Oke. Nah, yang pertama kita sharing langsung, yaitu yang pertama adalah produk asuransi kesehatan yang sifatnya kita sebut sebagai cash plan. Oke, cash plan. Cash plan itu biasanya dia akan cover kita sesuai dengan sebuah nilai yang kita sudah setujui bersama. Per harinya dia perusahaan asuransi akan cover berapa kalau kita masuk rumah sakit. Misalnya contoh kita ambil per hari saya di cover 1 juta contoh. Ya. Maka tidak peduli berapapun bill kita, berapapun biaya kita yang timbul saat masuk rumah sakit, perusahaan asuransi akan bayar per harinya 1 juta karena kontrak kita 1 juta. Selama Anda masih di rawat inap. Jadi berapa hari gitu ya? 3 hari ya 3 juta. Jadi walaupun bill Anda itu sampai 30 juta ya dia akan tetap bayar hanya 3 juta. Okay. Atau sebaliknya ternyata bill Anda hanya 1 juta pun dia tetap akan bayar 3 juta. Itu namanya cash plan. Karena yang dihitung adalah per hari rawat inap gitu ya? Ya, itu namanya cash plan. Oke, jenis pertama ya? Jenis pertama. Biasanya cash plan ini saran kita adalah sebagai pelengkap saja. Pelengkap, jadi bukan yang utama. Bukan proteksi yang utama bukan ya? Proteksi yang paling utama. Oke. Nah, yang kedua, ya jadi perkembangan asuransi kesehatan itu menciptakan produk yang semakin lama semakin maju. Dan di fase kedua itu ada produk yang kita sebut sebagai manfaat asuransi kesehatan yang membayarkan sesuai tagihan dengan pembagian kelas berdasarkan harga kamar. Jadi kita sebut sebagai sesuai tagihan, sesuai harga kamar. Bayar klaim sesuai tagihan. Ya. Tapi patokannya adalah harga kamar yang kita beli. Oke, ini seperti kalau dibanding hari ini seperti produk yang lebih awal. Ya, benar. Jadi memang kalau kata tadi Pak Ciko bilang dulu ada orang yang merasa menyesal dia beli produk yang dulu tidak sebagus sekarang, itu wajar sekali. Kenapa? Karena memang kita tahu sebenarnya bukan hanya produk asuransi, semua produk yang ada di dunia ini mengalami yang namanya perubahan, inovasi dan juga mengalami sebuah perbaikan terus kan gitu ya. Karena disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada zaman tersebut. Benar. Kan? Jadi produk asuransi kesehatan juga demikian. Ya. Jadi kita tidak bisa salahkan, oh dulu kok agen saya kasih demikian ya. Sekarang kok sudah ada seperti ini, ya memang dulu tidak ada produknya. Ya. Mungkin saja produk juga belum update, tapi mungkin saja orang salah beli Pak Heri. Ya, ada kemungkinan kita bisa salah beli, dan itulah alasan kenapa kita harus tonton video dan harus ikuti training ini. Menarik ya, teman-teman harus lebih simak ya, tonton sampai habis. Oke, lanjut. Nah, yang tadi saya bilang kedua tuh sesuai harga kamar. Jadi ini adalah produk asuransi yang sudah cukup bagus, dia akan bayar sesuai tagihan. Namun dia ada batasan kamar. Misalnya kamarnya yang per hari kita ambil yang plan kamar 500.000, maka kita harus stick on, kita harus tetap cari kalau kita masuk rumah sakit, harus carilah kamar yang harganya sesuai dengan plan yang kita beli. Kalau 500.000 kita harus cari kamar yang 500.000. Nah, apa yang akan terjadi konsekuensi kalau saya masuk kamar yang lebih tinggi daripada polis yang saya beli, plan yang saya beli? Maka Anda akan menanggung kelebihan yang kita sebut sebagai kita akan perhitungkan berapa biaya yang timbul dan yang akan dibayarkan, dan dia akan dihitung secara pro rata. Jadi itu masih kita ada kemungkinan harus bayar sendiri. Bayar sendiri, nombok istilahnya. Dan yang kita takutkan adalah saat sekarang ini kan harga ataupun inflasi kesehatan itu di setiap negara itu semakin hari kenaikannya semakin tinggi. Iya. Kan gitu ya. Jadi kalau dulu saya masih ingat kita masih bisa dapat
di rumah sakit harga kamar 150.000. Bahkan Oke. 100.000 juga masih ada harga kamar di rumah sakit. Coba Ya. kita cari sekarang. Harga 150.000 itu sudah susah. Jangankan 150.000, 250.000 saja kamar itu juga sudah mulai tidak ada lagi. Iya, Pak Heri. Apalagi kalau sampai di luar negeri. Ya, itu harga 500.000 itu sepertinya sudah yang paling Kalau di minim. luar negeri, mungkin Malaysia saya kira Sudah di rata-rata atas, paling standar 1 jutaan gitu ya. Ya, jadi memang itulah problemnya. Artinya adalah kalau saya beli hari ini yang 500.000, maka itu bertahan berapa lama masih valid, masih berlaku, masih bisa digunakan. Iya, Ya, benar. 5 tahun, 10 tahun kemudian kita punya problem adalah inflasi membuat harga kamar itu menjadi naik terus. Pada saatnya produk ini nggak relevan, jadi harus diganti. Ya, benar. Jadi itu apa boleh buat ya, karena kondisi memang inflasi biaya asuransi kesehatan, inflasi kesehatan itu begitu tingginya. Ya. Jadi maka yang ketiga yang kita bisa pilih adalah sebenarnya yang paling terakhir kita muncul di perusahaan industri asuransi jiwa, yaitu produk asuransi kesehatan yang memberikan manfaat ya perlindungan sesuai tagihan namun berdasarkan kelas kamar. Ini masih jenis yang kedua ya. Ini masih jenis yang Ketiga. cuma ini udah yang ketiga. Ya, sudah perbaikan dari yang kedua. Oke, perbaikan yang kedua. Sesuai tagihan juga. Sesuai tagihan, kalau Ya. yang tadi harga kamar sekarang adalah berdasarkan kelas kamar. Oke. Nah, apa artinya yang kelas kamar? Kelas kamar adalah ketika kita beli, kita akan dikasih pilihan. Anda mau pilih kelas kamar yang mana? Kelas kamar itu tidak dihitung berapa harganya. Yang kita hitung adalah kelasnya. Misalnya, kita masuk ke kelas yang 4 bed. 4 bed, 4 bed artinya dalam satu kamar itu ada 4 tidur. 4 bed ya. Ya, berempat gitu lah Oke. ya. Nah, atau yang 3 bed, Oke. atau yang 2 bed, Atau yang 2 bed. atau yang 1 bed. Ya. Atau bisa saja Anda mau pilih lagi yang VIP. Oke. Ya, di dalamnya ada kulkas, ada ruang tamu, ada apa kan gitu ya. Jadi jenis yang ini adalah berdasarkan jumlah bed. Ya. Berdasarkan kelas kamarnya. Kelas kamarnya. Ya. Karena istilah macam-macam yang kita tahu itu di masing-masing rumah sakit istilahnya beda-beda. Ya. Kenapa? Nah, misalnya ada yang istilahnya kelas 1 tapi isinya 2 bed. Ya. Ya, ada yang istilahnya VIP 1 bed. Ya, Tapi betul. ada juga yang VIP Jadi, itu udah kayak presiden suite Setuju. gitu loh. Betul, benar kata Pak Ciko. Jadi artinya adalah kita bicara berdasarkan kelasnya. Kalau istilah yang digunakan setiap rumah sakit itu masing-masing berbeda. Iya. Nah, apa kelebihan kalau kita beli produk asuransi dengan manfaat sesuai tagihan dan berdasarkan kelas kamar? Kita tidak akan takut lagi yang tadi terjadi di Inflasi ya. kasus yang kedua, yaitu terjadinya inflasi. Oke. Nah, ketika suatu rumah sakit menaikkan harga kamarnya, contoh 1 bed dulu dia hanya 600.000. Sekarang 1 bednya sudah 1 juta. Ya. So itu akan jadi problem kalau di kelas kalau dia beli produk yang kedua, fase kedua, yaitu masih sesuai harga kamar. Nah, kalau di kelas kamar dia tidak peduli. Selagi dia beli plan 1 bed dan dia masuk di kamar 1 bed, maka company akan bayar sesuai tagihan. Berapapun harganya ya. Berapapun Jadi harganya 1 bed sesuai ini- dengan plan yang ada ya. Tetap harus ada aturan. 1 main. bed ini bisa jadi harganya 1 juta, bisa jadi di tempat lain harganya 2 juta. Ya, Jadi benar. tidak dipersoalkan harga lagi ya. Ya, tidak dipersoalkan masalah harga kamar itu jadi berapa. Setuju. Nah, jadi ini jenisnya ya. Ini gambaran dasar saja karena memang di setiap perusahaan asuransi juga itu memiliki istilah terhadap atau nama terhadap produk ini masing-masing beda. Oke. Tapi intinya adalah tidak akan lari dari yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu jenisnya dulu. Yang kedua, pedomannya adalah kita beli produk asuransi kesehatan haruslah beli sesuai kebutuhan kita. Sesuai Artinya, kebutuhan. Ya. Teman-teman pasti akan tanya, apa artinya sesuai kebutuhan? Ya, bagaimana saya tahu ini adalah kebutuhan saya? Saya Ya. kan awam gitu. Ya, betul sekali Pak Ciko. Jadi orang awam dia tidak akan tahu kebutuhan dia sebenarnya di mana. Sebenarnya bagi kita itulah tugas kita sebagai seorang
financial planner, seorang penasehat ya, financial advisor, konsultan yang dimana dia membutuhkan kita untuk menyesuaikan dan mencari tahu sebenarnya dia itu lebih cocok di mana. Karena pada ujungnya nanti akan ada kaitannya dengan satu, lifestyle orang tersebut. Kedua adalah kemampuan ekonomi orang tersebut. Jadi itu akan menentukan di mana orang ini seharusnya beli di kelas kamar seperti apa. Jadi sebaiknya saran saya adalah belilah sesuai kebutuhan. Karena pada saat kita beli sesuatu tidak sesuai kebutuhan, itu bisa sesuatu yang kita beli di bawah kebutuhan kita akan kecewa, ya. Atau kita beli di atas kebutuhan kita, dan terakhir adalah sia-sia. Kita tidak akan pernah pakai kelebihan manfaat itu. Hampir sama kalau kita sekarang ini beli handphone kan, kita beli selalu handphone yang tercanggih. Padahal fiturnya di dalam handphone yang kita pakai itu mungkin tidak lebih dari 10. Ini seperti membeli sebuah produk, misalnya laptop, handphone atau gadget. Begitu banyak fiturnya, begitu banyak lengkapnya ya, overspec ya. Tapi ternyata kita orang awam yang tidak butuh kebutuhan yang sebegitunya gitu loh. Dan apa akibatnya teman-teman? Kita akan ingat bahwasanya setiap yang kita beli lebih, kita harus bayar. That's not for free. Ternyata spek yang begitu begitu tinggi fiturnya. Walaupun kita tidak pakai, itu ada harganya. Ada harganya. Jadi Pak Heri, pengalaman Pak Heri, mana yang lebih sering terjadi? Orang membeli sesuatu yang overspec ya, atau orang membeli sesuatu yang di bawah kebutuhan dia? Nah, kalau saya lihat sekarang ini ya, ada satu fenomena. Karena masyarakat kita sekarang ini kan lumayan takut dengan kondisi biaya rumah sakit yang semakin hari semakin mahal. Maka sebagian besar saya lihat di lapangan itu yang terjadi adalah mereka beli overspec. Membeli lebih dari kebutuhan. Membeli lebih daripada kebutuhan. Sehingga mereka selalu melakukan prediksi, wah nanti kalau 10 tahun lagi biaya rumah sakit bisa seperti ini. Cukup gak ya kalau 1 tahun coveragenya cuman 3 miliar, 5 miliar, atau saya harus beli yang lebih besar lagi, puluhan miliar gitu ya. Benar. Jadi Anda harus tahu kondisi Anda, keadaan Anda, secara lifestyle Anda itu seperti apa. Jadi artinya apa? Kita belilah produk asuransi kesehatan itu secara moderat. Istilah saya adalah secara moderat. Sedang-sedang aja gitu ya? Sedang-sedang aja, bukan sedang sih. Sesuai kebutuhan Anda, tidak terlalu berlebihan, tapi bisa menutup kebutuhan dan sesuai dengan lifestyle Anda. Ada juga terjadi pada nasabah yang beli di bawah kebutuhan. Karena apa? Karena berpikir dia mau hemat gitu. Nah, dia mau hemat banyak ya. Ada beberapa nasabah kita juga demikian. Dia pilih, saya kasih 2 bed aja deh. Padahal dia latar belakang adalah orang yang berkecukupan dan berlebih, kita bilang demikian. Ya karena memang pedagang biasanya ya pandai berhitung kan. Prinsipnya berhemat. Bagaimana sih bisa hemat? Dan dia beli 2 bed. Nah, pada saat dia sehat, dia tidak akan berpikir panjang gitu. Pokoknya hemat dulu deh. Pokoknya saya ada tercover deh kan gitu ya. Pas begitu betul-betul sakit, begitu betul-betul masuk rumah sakit, ternyata tuntutannya tinggi. Aduh, di kamar 2 orang nggak enak ya, nggak nyaman ya. Pindah gitu. Karena ya. memang selama ini dia sudah punya kehidupan, punya lifestyle yang sudah bagus. Dia kalau masuk ke hotel juga dia nggak milih hotel sembarangan. Anda bisa bayangkan orang seperti masuk di kamar 2 bed, dia sebentar aja sudah gerah. Aduh, saya nggak bisa, saya mau pindah ke. Berarti ini seperti kebiasaan ini. Lifestyle saya bilang tadi. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Jadi kita kasih edukasi kepada nasabah kita. Dan tetap pada akhirnya kita memberikan kebebasan kepada nasabah kita untuk memilih Anda mau apa. Tapi kita sudah kasih saran yang terbaik untuk mereka. Seperti itu. Nah, jadi untuk hal ini ya, poin kedua ini saya akan tambahkan, yaitu di poin ketiganya adalah pada saat kita beli produk asuransi kesehatan secara moderat, alasannya kenapa? Alasannya mengapa? Karena demikian, teman-teman harus kalau kita di perencanaan keuangan, tentu kita harus ada melakukan sebuah
pengkajian sekaligus juga penganalisaan terhadap kondisi keuangan kita dan juga kondisi keuangan yang akan kita capai. Artinya adalah financial outcome, istilahnya kalau di perencanaan keuangan adalah financial outcome yang kita ingin capai. Anda mau bagaimana keuangan Anda di suatu hari nanti. Nah, jadi otomatis kita harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satu hal adalah ketika kita beli polis asuransi jiwa, di mana di dalamnya kan banyak ya. Di dalam polis asuransi jiwa itu ada manfaat asuransi jiwanya. Ya, uang pertahanan jiwa. Begitu banyak unsur ya. Banyak manfaat. Ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Rumah sakit. Gitu. Penyakit kritis ya. Ya, bebas premi. Nah, jadi dari ini semua kita harus tahu berapa komposisi yang pas untuk kita. Berapa yang saya butuhkan di asuransi jiwa, berapa di asuransi kesehatan, berapa di asuransi penyakit kritis. Nah, dan berapa lagi di asuransi kecelakaan tadi. Dan yang lainnya. Tapi sebelum kita melangkah lebih maju, biasanya di antara semua elemen produk ini ya, kesehatan, kecelakaan jiwa, asuransi itu masih ada jenis seperti asuransi tradisional dan asuransi unit link. Itu akan kita bahas berikutnya. Itu nanti ya. Jadi yang kita harus tahu adalah dari manfaat yang ada di dalam sebuah polis asuransi jiwa, kita harus pikir mana yang saya betul-betul butuhkan secara keuangannya kita, finansialnya kita. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan, si Anu beli kayak gitu, saya beli kayak gini gitu, saya ikutan aja gitu. Jadi tidak bisa. Kenapa? Karena kondisi keuangan setiap orang, kondisi kehidupan setiap orang itu berbeda. Dan keinginan, tujuan ekonomi, tujuan keuangan setiap orang itu juga pasti akan berbeda. Apalagi ditambah dengan kondisi latar belakang keluarga dia bagaimana, kan gitu. Yang satu sudah berkeluarga, yang satu sudah punya 5 anak. Itu akan pasti berbeda. Setiap orang tidak akan persis sama kondisinya. Nah, jadi saya pernah sampaikan pada nasabah saya, kalau saya sarankan sih beli produk asuransi kesehatan itu jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Jadi tadi saya bilang adalah sesuai kebutuhan Anda, ya. Dan belilah secara moderat. Kita mungkin boleh prediksikan, kalau sekarang ini mungkin dengan manfaat yang saya tawarkan, yang Anda tawarkan itu saya sudah merasa cukup. Tapi bagaimana kalau misalnya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, apakah ini masih cukup? Nah, jadi biasanya saya akan sampaikan pada mereka adalah demikian. Pada saat Anda membeli produk asuransi jiwa dengan jenis produk yang ketiga yang tadi saya sampaikan, Anda sudah tidak takut lagi yang namanya inflasi kan? Iya. Kenapa? Karena berapapun harga kamar itu naik, ya asal Anda sesuai dengan plan dasar Anda, one bed ya tetap pakailah one bed, maka Anda sudah akan dibayar sesuai tagihan. Ya, karena selamanya patokannya adalah kelas kamar. Kelas kamar. Nah, problemnya adalah selalu di apa? Setiap kelas kamar itu juga ada batas maksimum klaim, maksimum manfaat per tahun, limit per tahunnya. Nah, pada saat kita bicara limit per tahun, inilah yang menjadi faktor yang sangat penting dan penentu. Secara emosional, orang selalu akan milih kalau limit tahunannya itu besar. Benar. Setuju ya? Ya. Saya kalau 3M itu rasanya sekarang sih cukup ya. Tapi kalau 5 tahun kemudian cukup gak ya? Saya butuh berapa? Puluhan miliar. Nah, teman-teman, hal inilah yang membuat banyak sekali orang tidak tahu bagaimana seharusnya dia membeli. Dan saya selalu bilang kepada mereka adalah demikian. Kita harus ingat bahwasanya setiap uang yang kita keluarkan untuk membeli produk asuransi, apalagi yang namanya produk asuransi kesehatan, itu ada biayanya, ada komponen biaya. Biaya asuransi. Iya, biaya asuransi. Ada harga yang harus Anda bayar. Apapun ceritanya, apakah Anda hari ini klaim atau tidak klaim. Contoh seperti saya sendiri ya. Produk asuransi kesehatan saya sudah beli cukup lama, 20-an tahun lebih. Tapi sampai hari ini saya juga tidak pernah pakai karena tidak pernah ada rawat inap dan segala macam. Apa yang terjadi pada diri saya harus tetap bayar. Nah, sebagian dari kita boleh tanyakan,
Ya, dalam hidup kita 10 tahun belakang ini berapa kali kita harus sampai dirawat inap? Seberapa sering? Jarang sekali. Nah, bahkan kadang-kadang ada orang yang bilang sangat-sangat jarang gitu ya. Artinya adalah gini, saya tidak menjudge bahwasanya semua orang akan seperti itu, tidak. Tapi kembali kepada setiap orang adalah kita harus berpikir pada kondisi kita, resiko yang mungkin terjadi pada diri kita, dan harus berpikir secara rasional, jangan ambil keputusan secara emosional. Oke. Kenapa? Karena pada saat Anda pilih pun, misalnya contoh manfaat per tahun itu 3 miliar, ada lagi yang puluhan miliar, itu ada extra cost yang Anda harus bayar setiap bulannya. Jadi yang saya kasih contoh moderat itu adalah demikian. Contoh nasabahnya setuju dengan saya ya. Oke, Anda ambil plan one bed dan maksimum per tahun manfaatnya adalah 3 miliar. Itu artinya adalah setiap tahun Anda akan dikasih jatah sebesar maksimum 3 miliar. Nah, kadang-kadang kalau kita pikir secara emosional, 3 miliar ya, entah cukup atau enggak. Padahal kenyataannya sepanjang hidup pun kita 1 tahun pakai ratusan juta saja jarang sekali gitu ya. Karena nggak pernah. Ya, sakit. ada orang yang pernah sih, tapi ya. Kalau sampai 3 miliar per tahun itu sudah cukup ekstrim juga. Nah, kadang-kadang kecuali teman-teman, Anda itu milih di produk ini kan ada pilihan wilayah. Anda pilih itu wilayah seperti wilayah-wilayah negara yang mahal ya. Yang biaya kesehatan asuransi biaya rumah sakitnya sangat-sangat mahal. Misalnya Singapura, Amerika, Jepang, Hongkong ya. Dan negara-negara maju lainnya, maka wajar kalau Anda itu butuh yang namanya pertanggungan sampai puluhan miliar. Iya, benar. Ya, jadi Anda harus punya logika berjalan, logika berpikir, sehingga Anda tidak kebablasan. Anda ikut saja saran yang dikasih, dan sampai satu saat nanti Anda merasa kok mahal ya. Ya, kalau di Medan itu kebanyakan orang-orang itu paling jauh senangnya ke Malaysia. Ya. Jadi mungkin kalangan-kalangan tertentu yang lebih high end ya. Kalau dia masih di area ini, mungkin mereka senangnya ke Singapura gitu loh, silakan. Atau Australia. Jadi kita memang tidak bisa membatasi. Ya. Makanya saya bilang kembali sesuai kebutuhan dan beli secara moderat. Dan kenapa saya bilang kembali ya secara moderat? Satu hal yang perlu Anda perhatikan, perlu Anda camkan bahwasanya asuransi kesehatan sebesar apapun, sehebat apapun, ya. 1 tahun sebesar maksimum berapapun, ya anggaplah 20 miliar, 30 miliar, 50 miliar, itu Anda harus tahu bahwasanya itu dibayar kepada siapa? Pak Ciko? Ya, itu dibayar kepada berapapun siapa? Biayanya ya itu dibayarkan kepada rumah sakit. Kepada pihak rumah sakit. So Anda harus aware, Anda tidak perlu merasa bangga, saya sudah punya asuransi kesehatan dengan plafon 1 tahun tuh 100 miliar, gak ada gunanya. 100 miliar pun Anda pakai ya, itu sudah bahaya sekali ya. Dan kalau 100 miliar itu dipakai pun, yang dibayar itu bukan kepada keluarga kita, kepada pihak rumah sakit. Ya, orang kalau bisa habisin 100 miliar itu sakit kayak apa gitu ya. Ini kan hanya satu contoh ya. Iya, contoh. Daripada saya beli produk asuransi kesehatan yang plafonnya sampai 100-an miliar, kecuali Anda butuh ya. Saya tidak judge bahwasanya Anda tidak boleh, kecuali Anda betul-betul butuh. Kalau Anda ada seorang selebriti yang kalau masuk rumah sakit harus di kelas yang paling tinggi, di penthouse dari sebuah rumah sakit, itu silakan aja. Iya, kan, bisa jadi. Selalu bisa ada produk seperti itu ya. Ya, selalu ada. Nah, tapi kalau kita bukan sampai di sana, kenapa kita tidak berpikir, saya justru harus punya sebuah produk yang memberikan sesuatu jaminan kepada keluarga. Jadi daripada alih-alih daripada kita beli terlalu mahal, terlalu banyak di produk rumah sakit, kita bisa sesuaikan secara moderat, dan sisanya kita bisa beli, kita bisa alihkan ke alih fungsi, ke proteksi keluarga. Misalnya dengan membeli uang pertanggungan 30 miliar, 100 miliar itu jauh lebih baik. Kenapa? Benar Pak Heri, setuju. Alasannya jelas ya. Yang terima uang pertanggungan jiwa 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 50 miliar itu siapa? Ya, jadi sebetulnya ahli waris kita kan. Apapun ya, lifestyle setiap orang yang berbeda-beda, kita juga harus punya proporsi ya. Proporsi yang lain supaya
asuransi ini bisa memberi manfaat kepada Terbaik keluarga untuk ya. kita. Ya, Jadi jadi artinya bisa jadi harta gitu. Ya, pada saat kita melakukan pertimbangan itu kita harus melihat keseluruhan. Kita tidak bisa hanya melihat sekeping saja gitu ya. Oke. Jadi ini penting, terutama bagi kita saat sekarang ini kondisi ekonomi kan itu tidak bisa menentu ya. Ya. Hari ini kita mungkin di atas, kita tidak tahu suatu hari nanti kita ya bisa di bawah atau di tengah atau bagaimana kan gitu ya. Ya, benar, Yang penting adalah bagi saya bagaimana membeli sebuah produk asuransi yang bisa memberikan kita sebuah proteksi sehingga kita itu secara dalam kehidupan kita saat mengalami resiko kita sudah nyaman gitu. Kita sudah tidak pusing lagi, memberi sebuah ketenangan hati, ketenangan jiwa di mana keluarga kita sendiri dan keluarga kita sudah terproteksi secara baik. Itu yang penting saya pikir. Benar Pak Heri. Ya. Karena begitu banyak orang awam tentang topik seperti ini. Jadi ketika orang berbicara asuransi, pengalaman saya sering mendengar orang-orang selalu membahas asuransi rumah sakit melulu begitu loh. Memang kebetulan hari ini kita mengupas tentang jenis-jenis asuransi rumah sakit. Nah, tapi sebetulnya yang tadi Pak Heri jelaskan saya setuju bahwasanya mindsetnya ini juga jangan sampai terbalik. Kita mempersiapkan porsi yang begitu besar ataupun mungkin berlebihan, fitur yang berlebihan untuk sesuatu yang mungkin kita tidak akan pernah sampai ya memakainya gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita bagi porsinya untuk sesuatu yang bisa menjadi jadi sesuai harta dengan artinya adalah sesuai dengan ketujuan, keinginan kita, financial outcome kita itu mau sampai di mana. Jadi itu saya pikir setiap orang itu sedikit akan beda, tapi polanya itu akan ada kesamaan karena kita semua adalah manusia yang dimana kehidupan kita itu kehidupan yang tidak akan terlepas dari yang namanya faktor keuangan. Jadi kestabilan keuangan seperti itu. Oke. Jadi kita masuk ke yang tadi saya ingin sampaikan adalah demikian. Anda toh tidak perlu takut. Kalau misalnya Anda beli plan, contohlah yang tadi 3 miliar, itu artinya adalah setiap tahun Anda dikasih plafon 3 miliar. Yang dimana kalau 1 tahun ini saya pakai habis, toh tahun depan juga masih ada 3 miliar. Iya. Masih ada lagi kan. Jadi kita tidak pernah takut, aduh saya akan kehabisan, tidak cukup gitu ya. Jadi kita bisa lakukan pengaturan juga pada saat kita menggunakan manfaat rumah sakit, kita juga harus bisa manage. Sehingga apa tujuannya? Tujuannya sangat jelas adalah untuk Anda sendiri. Sehingga pada saat Anda bayar polis tersebut, biaya asuransinya itu tidak akan melebihi ataupun tidak akan terlalu mengkuras keuangan Anda. Dan sebenarnya Anda bisa maksimalkan, manfaatkan kepada hal yang lebih baik, yang bisa lebih bagus untuk Anda dan keluarga Anda. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin yang keempat. Ya. Jadi panduan yang keempat ini sangat penting. Ini sangat-sangat penting sekali. So teman-teman, para nasabah juga para agen, ketika kita beli sebuah produk asuransi kesehatan, kita harus tahu bagaimana cara kita beli. Kita harus beli produk asuransi kesehatan itu melalui apa? Ya kalau melalui siapa ya pasti melalui agen, dan carilah agen yang Anda rasa dia itu bisa bertanggung jawab. Kalau perusahaan asuransi jiwa, saya bisa sampaikan adalah rata-rata perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia itu ya kita bisa lihat sih dari segi kesehatan keuangan perusahaan tersebut ya. Tapi itu kita tidak akan bahas karena saya lihat rata-rata perusahaan asuransi jiwa di Indonesia itu sekarang ini sudah cukup bagus semua. Ya sudah cukup bagus sekali. Kalau perusahaan tidak masalah. Tidak jadi masalah. Anda mau pilih perusahaan apapun itu silakan. Jadi kemudian melalui apa ya itu jenis produknya. Jenis produk dan juga Anda harus perhatikan fitur-fitur ya, fitur-fitur yang diberikan apakah sesuai dengan harga yang Anda bayar. Dan yang paling penting adalah agennya siapa gitu. Agennya bisa bertanggung jawab tidak. Produk sebaik apapun kalau agennya itu tidak memberi rancangan yang terbaik untuk kita, tidak memberikan penjelasan seperti yang kita sampaikan hari ini. Tidak sampaikan edukasi yang benar. Anda beli over insured atau under insured, maka Anda juga akan rugi di dua-dua. Iya, karena faktanya di lapangan itu kita kadang-kadang ketemu dengan teman-teman yang
dia sendiri juga tidak cukup paham. Ya, tidak paham pasti. Atau ada sesuatu yang penting ternyata tidak dijelaskan. Begitu. Benar. Jadi itulah kondisi yang kita harus pahami, sehingga pada saat kita beli pun kita akan dapat sesuatu yang maksimal untuk diri kita. Ya. Nah, yang poin keempat nih, ya, cara membeli produk asuransi. Sebenarnya pada saat kita ditanyakan, saya beli produk asuransi kesehatan, saya bisa beli produk seperti apa aja, melalui apa, kan gitu ya, melalui produk apa. Jadi yang pertama yang kita tahu bahwasanya produk asuransi kesehatan itu sendiri, itu kita bisa beli dalam produk yang sifatnya term insurance. Term insurance artinya asuransi berjangka. Berjangka, dan biasanya kita sebut sebagai produk yang kita sebut istilah di pasar adalah stand alone. Stand alone artinya adalah produk yang berdiri sendiri. Jadi dia produk asuransi kesehatan tanpa ada embel-embel produk lainnya. Dia harus tambah jiwa, dia harus tambah apa, tidak perlu. Dia hanya Anda bayar dalam bentuk term, hanya produk asuransi kesehatan. Oh, biasanya ini ada life juga ada ya, asuransi Tidak, jiwa? kalau dia beli term, itu term ada pilihan. Apakah term itu term life? Kalau term life berarti hanya life saja, hanya life doang. Kalau term untuk produk asuransi kesehatan. Itu juga ada. Jadi artinya adalah kalau Anda beli term dalam bentuk produk term, bentuk asuransi berjangka untuk produk asuransi kesehatan, itu Anda bayar premi per tahun, dia akan cover 1 tahun biasanya. Ya. Biasanya bayar 1 tahun untuk cover 1 tahun. Premi 1 tahun untuk bayar 1 tahun untuk coverage 1 tahun. Kemudian dia masa berlaku 1 tahun selesai, Anda boleh perpanjang. Anda boleh perpanjang. Jadi kalau kita boleh samakan, itu kita boleh analogikan seperti kita beli produk asuransi umum seperti mobil, rumah, itu kan sifatnya term juga ya. Term, kita perpanjang tiap tahun ya. Ya, jadi masa pertama 1 tahun selesai. Kalau Anda tidak perpanjang, tidak bayar preminya, maka dia akan berhenti. Yes, itu namanya term. Biasanya produk term untuk asuransi kesehatan itu banyak sekali diminati oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena terkesan murah. Murah gitu ya? Terkesan murah. Kenapa? Anda tidak perlu tambahan untuk jiwanya. Anda tidak perlu, apalagi sekarang ini orang berpikir kalau produk asuransi yang ada sekarang ini kan berkaitan dengan yang namanya investasi. Nanti hasil investasinya malah rugi gitu kan. Jadi tidak banyak embel-embel maka dia murah gitu ya? Ya, jadi tidak ada embel-embelnya, orang seperti hanya bayar cost of insurance-nya doang, jadi terkesan murah. Nah, itu yang pertama melalui produk term. Nah, saya nanti akan jelaskan semuanya dan saya akan sampaikan plus and minusnya kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita bisa beli produk asuransi kesehatan melalui apa? Melalui produk tradisional. Ya, setelah term kemudian ini adalah produk tradisional. Ya, produk tradisional itu seperti ini, seperti produk whole life, seperti produk endowment. Nah, apa itu whole life dan endowment? Whole life adalah sebuah asuransi jiwa. Jadi produk dasarnya adalah asuransi jiwa yang dimana diberikan masa pembayaran premi yang jelas. Contoh 10 tahun, 15 tahun, kemudian diproteksi sampai usia 85 atau 99 tahun. Artinya dalam satu jangka waktu tapi lebih panjang. Lebih panjang, benar. Jadi dia sudah ada faktor saving tapi tidak dalam bentuk investasi. Ya, jadi masih dalam kontrak yang lebih kurang kontraknya itu sudah jelas ya, berapa premi yang saya bayar, berapa tahun saya bayar, berapa nilai tunai akan terbentuk, itu sudah jelas di dalam kontrak, tidak akan terjadi fluktuasi ya produk tradisional. Ataupun yang saya bilang tadi whole life atau endowment itu sifatnya adalah kita beli sebuah produk misalnya endowment selama 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, maka asuransi itu akan sampai 20 tahun, 25 tahun kemudian sesuai dengan kontrak dia akan berhenti. Dia akan kembalikan semua dana yang terbentuk sesuai dengan perjanjian kita. Nah, itu yang kedua. Kita bisa beli melalui produk asuransi tradisional. Yang ketiga, kita bisa beli produk asuransi kesehatan itu melalui produk unit link. Unit link ya? Unit link yang selama ini lebih sering didengar ya? Ya, lebih sering didengar dan
Dan saat sekarang ini karena situasi ekonomi 10 tahun belakangan ini tidak begitu bagus, kemudian dihantam oleh kondisi pandemi saat sekarang ini, maka kondisi ekuitas di seluruh dunia itu mengalami gejolak yang sangat besar. Itu turun dan sekarang mulai naik kembali. Itu karena apa? Karena kalau saya bilang adalah karena bubble. Oke. Ya. Jadi apapun ceritanya, kita tidak akan bahas soal investasi hari ini, tapi dengan kondisi seperti ini, justru untuk produk asuransi kesehatan yang dikaitkan dengan unit link, yang dibeli melalui produk unit link itu sekarang ini menjadi kurang favorit. Kenapa? Karena orang tidak mau, saya nggak mau pusing soal asuransi kesehatan saya, kok ada unit linknya, kok ada investasinya, saya tidak butuh itu, saya butuh proteksinya aja gitu. Nah, hari ini saya mungkin bisa ambil waktu lebih banyak sedikit ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa sadar dan paham sebenarnya plus minus kalau saya beli melalui unit term itu bagaimana, melalui tradisional bagaimana, dan melalui unit itu bagaimana. Jadi sebetulnya kondisi yang terjadi, apakah orang memilih tradisional, apakah orang memilih unit link, ya, apa yang baik atau buruk itu tidak ada gitu ya. Tapi apa yang sesuai dengan keinginan setiap orang membeli produk. Saya pikir demikian. Yang namanya plus and minus setiap produk itu ada, kan gitu ya. Oke. Yang tadi saya bilang itu sekilas itu adalah sesuatu hal yang sudah lumrah terjadi dan menjadi pembahasan orang di masyarakat di luar sana, kan gitu ya. Nah, tapi saya hari ini akan kupas secara objektif dan secara berdasarkan pengalaman yang ada. Jadi by experience itu apa yang terjadi seperti itu. Karena selama 20 tahun lebih saya melihat banyak produk asuransi kesehatan yang dibeli di masyarakat, dan saya juga melihat apa yang terjadi gitu. Dan tentunya pertemuan kita hari ini bagi saya bukan untuk menjudge apa yang paling baik dan apa yang paling buruk. Ya. Tapi saya mencoba memberikan sebuah wawasan, sebuah pengalaman kenapa Anda harus beli ini dan harus beli itu. Kenapa pilihan Anda itu. Oke. Nah, kita bahas dulu kalau saya beli produk asuransi kesehatan melalui produk term. Oke. Nah, karena dia term, kelebihannya apa satu? Saya tidak pusing soal yang lain-lain. Saya tepat sasaran, saya beli produk asuransi kesehatan, ya kesehatan gitu. Tanpa embel-embel asuransi jiwa, tanpa embel-embel investasi dan segala hal. Itu plusnya. Dan biasanya yang kedua adalah karena sudah dia terfokus, kedua dia biasanya cenderung lebih murah, ya, terkesan lebih murah. Kan gitu ya. Kenapa? Karena hanya betul-betul bayar harga pokoknya, harganya gitu. Cost of insurance-nya yang kita bayar. Ya. Oke. Nah, itu plusnya. Oke, sekarang kalau kita bahas lebih lanjut adalah minusnya. Minusnya apa? Minusnya sangat jelas. Yang pertama adalah karena dia adalah produk term yang sifatnya kontraknya ada berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Jadi tiap tahun harus diperpanjang. Setiap tahun harus diperpanjang. Resikonya apa? Nah, resikonya adalah itu pertama karena setiap tahun diperpanjang, Anda punya resiko Anda lupa bayar, dan Anda saat mau bayar itu harus di-underwrite ulang secara keseluruhan. Resiko yang dihitung ulang gitu kira-kira ya. Di-underwrite ulang artinya seleksi, artinya adalah seleksi resiko diulang dari awal semuanya. Oke. Dan Anda tahu bahwasanya kalau itu terjadi bisa jadi masalah, kan gitu ya. Tidak diperpanjang gitu ya. Ya, mungkin Anda sudah tidak bisa diperpanjang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dia adalah term, maka Anda harus punya persiapan. Anda tidak akan bayar premi secara level, secara sama rata ya. Sama rata. Karena akan dibayar sesuai dengan peningkatan usia. Lebih mahal setiap kali perpanjangan. Siap, setiap kali perpanjangan akan lebih mahal. Ya. Nah, sebenarnya itu jadi tidak terlalu jadi masalah juga ya, karena kita toh sudah punya persiapan. Saya sudah bersedia kok, saya sudah jelas kok. Nanti usia saya sekian bertambah saya akan bayar lebih, saya sudah tahu. Tapi saya pernah dengar kalau misalnya seperti yang tadi dijelaskan di awal, kalau saya sempat sakit ya. Atau ada 1 tahun di mana saya beberapa kali mengalami klaim. Nah, kemudian ada resiko ketika saya memperpanjang, bukan saja secara harga lebih mahal, tapi mungkin saya tidak bisa perpanjang lagi. Benar. Jadi itu adalah
poin ketiganya. Kalau tadi poin pertama adalah Anda bisa saja karena dia per tahun ya, Anda bisa lupa bayar kan. Jadi kemungkinan lapse-nya itu resiko lapse-nya ada. Yang kedua adalah harganya pasti akan terus naik. Yang ketiga adalah yang tadi Pak Ciko sampaikan ya. Poin ketiga ini sangat penting, yaitu ketika seseorang sakit di tengah jalan, dalam proses perjalanan dia beli produk asuransi kesehatan, dia sakit. Nah, seperti asuransi yang lain, mobil dan yang lain-lainnya, kalau misalnya sebuah mobil yang kita kendarakan itu sering tabrakan, setiap tahun itu bayar klaimnya banyak sekali, beberapa kali klaim gitu ya. Satu tahun bisa 2-3 kali klaim. Anda coba sambung di akhir tahun di awal tahun berikutnya, ditolak itu pasti ada dua kemungkinan. Sudah pasti ya. Dua kemungkinan. Apakah preminya naik? Ya, Anda diberi premi perpanjangan yang sangat mahal. Lebih mahal ya, lebih mahal dari standar. Karena apa? Dia melihat kebiasaan Anda itu mengendarai mobil itu sembarangan gitu. Jadi sering tabrakan satu tahun bisa 2-3 kali gitu kan ya. Oke. Jadi itu preminya akan dinaikin. Ya. Yang kedua adalah bisa saja bahkan ditolak. Tidak akan diberikan kesempatan untuk disambung lagi. Ya. Nah, inilah bahayanya adalah poin ketiga ini adalah yang paling penting. Dimana kalau saya sebagai seorang penasihat asuransi, saya akan sampaikan adalah kalau Anda beli term itu bagus, tapi Anda harus ingat, belilah term untuk produk yang sifatnya sekali pakai. Sekali pakai. Untuk poin 3. Misalnya life, Anda boleh beli term. Anda boleh kombinasi life Anda dengan term. Walaupun term pasti masih ada kelemahan di 1 dan 2, poin 1 dan 2 kan. Tapi term masih oke gitu. Kenapa? Karena dia hanya 1 kali bayar, meninggal kan cuma 1 kali kan. Iya. Saya jadi kepikiran, ini seperti travel insurance ya. Ya, travel insurance juga. Travel insurance juga sejenis jelas. Term ya. Ya, term. Jadi di cover selama satu masa waktu, mana tahu kecelakaan, sakit atau jiwa juga. Jadi kalau yang namanya one time payment itu kita lebih aman untuk beli produk term. Tapi kalau kita membeli sebuah produk asuransi yang memiliki resiko jangka panjang, maksud saya demikian. Kalau asuransi kesehatan, itu kan jelas. Kalau misalnya seorang menderita sakit, apalagi sakitnya itu bisa berat dan bisa menahun dan biayanya tinggi, contoh kanker. Kanker itu pasti akan akan timbul biaya sangat besar dan biaya perobatan itu akan sangat panjang sekali. Nah, pada saat terjadi seperti itu, maka biasanya akan terjadi adalah di tahun berikutnya kemungkinan sangat besar ya. Saya berani garansi itu di atas 50%. Ya, perusahaan asuransi akan menaikkan premi. Pasti menaikkan premi. Pada saat kita udah sakit, dia masih akan naikkan premi. Kenapa? Karena dia adalah kontrak per tahun. Oke. Jadi tahun berikutnya waktu dia mau terima Anda, perusahaan asuransi akan kalkulasi. Ini resikonya sangat besar. Oke, untuk tahun ini kita sudah bayar sekian besar. Ya, preminya baru sekian, preminya baru 11 juta, 12 juta, 10 juta, 20 juta. Kita sudah bayar 1 miliar. Contoh. Maka tahun ini apa yang terjadi? Perusahaan asuransi akan melakukan adjustment. Premi yang kita bayar itu pasti akan dinaikin, namanya extra premi. Jadi di tengah-tengah itu akan dicas lebih tinggi. Atau bahkan perusahaan asuransi akan berpikir, wah ini resikonya makin lama makin gede loh. 1 tahun kita bisa habis sekian miliar loh. Ini biasanya case-case tertentu dia akan tolak waktu perpanjangan karena perusahaan akhirnya ditolak. Akhirnya ditolak, tidak bisa disambung lagi. Nah, ini adalah resiko kalau Anda beli di produk term ya. Nah, kemudian kalau untuk produk tradisional. Produk tradisional pada prinsipnya udah bagus sekali ya. Banyak orang memilih produk seperti asuransi jiwa itu melalui term. Ya, itu sangat bagus sekali, terutama kalau kita nanti punya kesempatan lain kita akan bahas ini ya. Untuk life itu sebaiknya bagaimana? Karena akan beda ya. Orang di usia tertentu dia lebih bagus di misalnya unit link, dan orang di usia tertentu dia bagusnya di produk tradisional. Jadi kita harus tahu, dan sifat karakter orang itu juga mempengaruhi dia sebaiknya beli
Beli term atau beli unit link atau beli tradisional untuk life. Itu tergantung fase kehidupan orang ya. Betul. Di latar usia yang berbeda-beda. Betul. Nah, kalau untuk asuransi kesehatan, beli melalui produk term, artinya dia punya produk dasar, misalnya whole life yang punya asuransi jiwa, tapi masa pembayaran premi kan jelas, Ya. 10 tahun, 15 tahun kan. Ya. Nah, biasanya asuransi kesehatan itu akan muncul sebagai riders. Riders itu adalah asuransi tambahan, di mana dia akan, riders itu adalah boncengan kan gitu ya. Seperti saya naik sepeda, saya bonceng Pak Ciko di belakang. Nah, saya produk utamanya, boncengannya Pak Ciko. Oke. Ya, jadi boncengannya adalah apa? Asuransi kesehatan. Ya. Nah, asuransi kesehatan walaupun dibonceng, dia sifatnya tetap sebagai asuransi yang sifatnya harus setiap tahun harus bayar. Kenapa? Karena asuransi kesehatan tidak pernah mengenal yang namanya bayar 10 tahun di cover sampai usia sekian, nggak pernah. Hanya life insurance yang bisa dihitung secara underwriting seperti itu. Ya, karena saya ngerti Pak Heri, ini kebanyakan orang juga kadang-kadang sulit membedakan bedanya premi dengan bedanya biaya asuransi. Biaya asuransi. Ya, setahu saya premi ini dibayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5, 10, 20 tahun begitu ya. Jadi ketika dia beli produk asuransi kesehatan itu adalah tambahan. Ya, tambahan yang dia harus bayar. Problemnya ada di mana? Di satu saat ketika masa pembayaran preminya selesai, contoh dia beli whole life 10 tahun. Apalagi ada yang beli whole life 5 tahun. 5 tahun kemudian ketika dia tidak bayar premi lagi, pertanyaannya adalah produk life-nya masih tetap jalan, is okay, karena memang kontraknya seperti itu. Pertanyaan adalah riders-nya bagaimana? Bagaimana dengan produk asuransi kesehatan yang dia boncengi di produk tersebut? Ya. Akan jadi problem. Kenapa? Karena ketika sampai di masa pembayaran premi selesai 10 tahun atau 5 tahun, secara otomatis tidak bayar lagi. Asuransi kesehatan ketika tidak bayar, maka tidak akan proteksi lagi. Oke. Nah, ketika tidak proteksi lagi, kita akan kalang kabut kan. Waduh, pada waktu itu mau beli sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada penyakit bawaan, sudah pernah klaim segala macam. Kalau masuk lagi yang baru pasti akan pengecualian kan demikian. Satu. Faktor kedua adalah mungkin faktor usia. 10 tahun kemudian, usia saya sudah berapa? Saya pada saat itu mau mulai, perhitungannya sudah mahal sekali. Ya. Kan gitu ya. Ya. So teman-teman ingat pada saat Anda beli produk asuransi kesehatan melalui produk tradisional, salah satu resikonya adalah seperti itu. Ya, ada masa pembayaran premi yang kita terikat dengan masa pembayaran premi daripada produk dasarnya. Nah, ada beberapa perusahaan yang cukup bijaksana. Dia akan kasih kesempatan setelah masa pembayaran premi selesai, nasabah boleh bayar biaya asuransi untuk asuransi kesehatannya. Jadi yang life itu secara whole life-nya sudah selesai, dia akan bayar ekstranya adalah apa? Dia bayar ekstra sedikit untuk kesehatannya untuk gitu kesehatannya. Jadi apa? Jadi term. Pada waktu itu dia jadi term. Jadi dia berubah jadi produk term gitu pada ya. waktu tahun ke-10 selesai bayar premi, tahun ke-11 asuransi kesehatan dia menjadi term. Menjadi yang model pertama. Dia diperpanjang setahun demi ya. Setahun demi setahun. Oke. Karena apa? Karena produk dasarnya sudah tidak bayar premi lagi. Ya, itu kalau misalnya perusahaan bermurah hati, tapi konsekuensi jadi term. Oke. Nah, kalau pada saat jadi term, dia punya masalah yang tadi saya sampaikan. Oke, ya. Jadi jelas. Nah, sekarang yang ketiga. Beli produk asuransi kesehatan melalui unit link. Sepanjang pengalaman saya, itu adalah cara yang terbaik. Memilih unit link adalah cara yang terbaik. Untuk produk asuransi kesehatan adalah cara yang terbaik. Mungkin Anda akan mengatakan, alah Pak Heri hanya Anda kontroversial dan Anda mungkin karena Anda mau jual produk unit link, Anda bilang beli asuransi kesehatan melalui produk unit link lebih baik supaya Anda bisa lebih laku unit linknya. Bukan ya teman-teman. Nah, ini tergantung nanti yang kita jelaskan ya, ini kita jelaskan objektif atau tidak. Anda gitu nilai sendiri ya. Anda nilai sendiri. Jadi berdasarkan pengalaman, dan ini bukan cerita analisa saya, bukan cerita perbandingan produk, bukan teman. Tapi ini teman-teman, ini adalah sebuah pengalaman di mana saya pernah melihat sebagian nasabah yang beli produk asuransi melalui term,
Dan banyak yang terjadi yaitu yang tadi. Problem yang ketiga tadi. Ketika sudah sakit, kemungkinan paling besar adalah dia akan ekstra premi. Kemungkinan kedua adalah dibatalkan. Tidak disambung lagi. Nah, ini jadi bencana. Jadi bagi kita yang beli produk asuransi kesehatan yang mana manfaatnya itu bisa besar dan lanjut terus, itu akan jadi masalah yang sangat besar. Justru di saat kita butuh, asuransinya sudah jadi mahal atau stop. Ya. Kan gitu ya. Nah, kalau di produk unit link, apa kelebihan? Poin-poin apa yang menjadi kelebihan yang saya bilang tadi? Paling bagus ada dari produk unit link. Kelemahannya ada nggak? Saya cerita kelemahannya dulu deh. Kelemahan dulu ya. Kelemahan dulu. Ya, oke. Kelemahannya adalah Anda tidak akan bisa beli produk asuransi kesehatan di produk unit link dengan manfaat fokus hanya asuransi kesehatan. Mau nggak mau Anda harus ada jiwanya, ada faktor apanya lagi? Investasinya, unit link, kan gitu ya, yang Anda mungkin tidak suka gitu. Ya. Tapi whatever, Anda suka atau tidak suka, Anda paham atau tidak paham, Anda merasa diuntungkan atau dirugikan, dalam kasus ini asuransi kesehatan, dia punya kelebihannya. Nah, kita bahas kelebihannya ya. Pertama, kelebihannya adalah karena produk unit link adalah sebuah produk yang dimana desainnya itu adalah produk yang sifatnya bebas, fleksibel ya. Fleksibel. Dan dia akan melakukan produk dasarnya sendiri itu, masa pembayaran preminya adalah seumur hidup. Ya. Seumur hidup. Jadi unit link itu kita harus sadar itu adalah produk unit link, produk yang seumur hidup. Seumur hidup adalah Anda harus bayar premi pada prinsip dasarnya adalah seumur hidup. Biaya asuransi. Biaya asuransi terutama itu adalah seumur hidup. Ya. Jadi artinya pada saat Anda bayar premi, ada kemungkinan Anda bisa bayar seumur hidup juga. Kenapa? Tergantung kecukupan daripada saldo unit Anda. Saldo ya? Ya, mencukupi nggak biaya asuransi? Kalau biaya asuransi itu mencukupi, ya tetap bayar, tetap jalan. Jadi yang penting adalah kita harus perhatikan. Intinya adalah produk unit link itu memiliki sebuah jangka yang lebih panjang. Biasanya sampai usia 99 tahun. Jangka perlindungan yang lebih panjang. Ya. Jadi ini kelebihan yang kita mau boncengi di produk asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan memboncengi produk unit link, kelebihannya menjadi sangat banyak sekali. Poin pertama adalah yang tadi saya bilang, dia akan mengikuti produk awalnya, kita bisa bebas memilih masa proteksi asuransi kesehatan sampai usia berapa. Bisa 65, bisa 75, bisa 80 tahun. Bisa 90 tahun, bisa 99 tahun. Biasanya orang kalau beli begini langsung 99 tahun. Ya, biasanya. Nah, saya akan kasih saran lagi. Paling baik adalah tidak perlu terlalu moderat ya, kembali moderat. Ya, tidak perlu sampai 99 lah. Usia kita bisa sampai berapa? Ya, karena kalau kita mau realistis nggak ada orang yang hidup sampai usia 99. Tapi itu up to selera masing-masing ya. Saya akan lanjutkan ke yang poin kedua, kelebihannya. Kelebihan pertama tadi udah ya. Dia akan ikut produk dasarnya sampai proteksi sampai usia maksimum 99 tahun. Usia 99 tahun. Nah, yang kedua adalah tidak seperti produk term, di mana kalau misalnya di tengah jalan nasabah menderita sakit, maka perusahaan asuransi tersebut akan menghitung ulang dan terjadi yang namanya ekstra premi di tengah jalan. Ya. Kenapa? Karena dengan syarat adalah underwriting di pertama kali di awal itu sudah bersih semua, sudah bagus. Dan tiba-tiba orang di tengah jalan sakit, di produk unit link, perusahaan asuransi tidak akan cas. Kamu harus ekstra premi. Kenapa? Kamu sudah kanker. Dan tahun lalu klaim kamu sudah 1 miliar. Tahun ini kami harus cas lebih. Tidak. Itu kelebihan kedua. Kalau di asuransi unit link itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Kalau di term itu sudah pasti terjadi. Bahkan ataunya adalah lebih berat. Ataunya adalah diputuskan. Tidak diterima sama sekali. Benar. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, kelebihannya ya. Poin ketiga adalah saat asuransi kesehatan kita boncengi, kita ikutkan sebagai riders di asuransi unit link, maka
tetap ya teman-teman, tetap ada yang namanya resiko dibatalkan. Resiko dibatalkan tetap ada. Namun biasanya sangat sedikit, dan kalau biasanya dibatalkan sepihak oleh perusahaan asuransi jiwa, itu biasanya karena adanya fraud. Ya, sepanjang pengalaman kita yang ada, Anda boleh tanya saya, Anda boleh tanya agen-agen Anda yang Anda kenal, yang Anda yakini, percayai, Anda boleh tanya. Biasanya yang terjadi kalau asuransi kesehatan itu dibatalkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi jiwa, itu biasanya karena adanya fraud. Fraud itu istilahnya adalah pemalsuan data atau penipuan informasi, ya, penipuan. Gitu ya. Jadi penipuan itu artinya adalah ada data-data yang tidak disampaikan atau yang disembunyikan, ataupun adanya tindak kejahatan. Ya. Tindak kejahatan asuransi. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai fraud. Dan itu pasti akan dibatalkan secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Nah, bukan karena klaimnya besar. Jadi bukan karena klaimnya besar perusahaan asuransi jiwa langsung stop, saya tidak lanjut lagi, batal. Tidak. Jadi di unit link itulah kelebihannya yang kita mau ambil. Ya, Anda bisa bandingkan ya, dibanding dengan kelemahannya, kelebihannya wow, banyak sekali ya, masih belum habis ya. Silakan. Nah, poin keempat adalah karena unit link itu dia memiliki unsur investasi. Ya, ini jadi kelebihan. Kalau tadi saya tidak mau ada investasinya. Justru karena ada investasinya teman-teman, kita tahu cara kerja produk unit link adalah dia memiliki yang namanya alokasi unit, di mana saat Anda bayar premi, sebagian dari premi Anda akan dialokasikan ke dalam bentuk unit. Dan kalau Anda ada regular top up-nya lagi, itu lebih baik, akan membantu alokasi unit itu menjadi lebih besar, saldonya lebih banyak. Lebih produktif saldonya ya. Tujuannya apa teman-teman? Sometimes banyak sekali orang berpikir, aduh uang saya terlalu banyak sisa di sana, itu bahaya, tidak menguntungkan atau apa. Ingat ya, pada saat Anda beli produk asuransi jiwa, mindset Anda itu harus ada pada, ini adalah kita beli produk proteksi bukan investasi. Harus berpikir untuk tujuan jangka panjang. Ya, proteksi jangka panjang gitu. Tujuan saldo unit kita itu tujuannya paling utama ya teman-teman, bukan investasi. Paling utama adalah menjamin proteksi Anda tetap berlanjut. Kenapa? Karena produk asuransi kesehatan unit link itu biasanya bekerja dengan cara dia akan mendebet saldo Anda setiap bulan untuk menutup biaya asuransi yang jatuh tempo setiap bulannya. Artinya adalah selama Anda menjaga saldo Anda dengan baik, maka produk ini tidak akan pernah lapse. Lapse ya. Jadi teman-teman kalau ada yang belum paham, lapse artinya dalam kondisi tidak berlaku. Tidak berlaku, ya. Jadi artinya selama saldo itu ada, dia tidak akan lapse. Jadi bisa saja contoh jatuh temponya sekian, bulan 5. Saya lupa bayar, kalau di produk unit link sama tradisional udah bye-bye. Ya, langsung menjadi lapse ya. Menjadi lapse dan Anda harus underwriting ulang, belum tentu bisa diterima dan segala hal. Kan mungkin ekstra premi dan segala hal. Kalau yang namanya unit link, ketika Anda masih punya saldo, Anda lupa bayar, gak masalah. Kenapa? Karena perusahaan akan secara otomatis melakukan pendebetan dari saldo Anda, sehingga proteksi itu tetap akan jalan. Pada saat tiba-tiba kita lupa bayar, saldo masih ada, kita sakit, ya udah gak apa-apa, tetap akan di cover. Ya, kalau tidak itu bisa kejadian pas pula kondisi lapse, kemudian orang mengalami musibah. Wah, itu apes ya namanya itu ya. Apes ya. Jadi salah satu kelebihan dari unit link itu seperti itu ya, teman-teman, para nasabah dan juga teman-teman agen semuanya, Anda harus tahu itu dan harus Anda sampaikan. Ya, bukan untuk kepentingan kita, kembali lagi adalah untuk kepentingan nasabah. Nah, ya itu jadi artinya adalah dengan produk unit link, resiko lapse itu lebih rendah, bukan berarti tidak ada, lebih rendah ya. Nah, poin kelima ya, saya ingin sampaikan adalah teman-teman, saya sudah kaji antara produk term dengan produk asuransi kesehatan melalui unit link. Ternyata cost of insurance-nya, cost of riders ataupun premi yang di-charge untuk asuransi kesehatannya di produk unit link ternyata tidak lebih mahal. Intinya
biaya asuransi dan premi di unit link lebih murah. Tidak lebih murah juga, tergantung ya. Jadi Anda harus bijak. Saya tidak akan bilang seperti itu, karena mungkin kalau saya bandingkan dengan produk yang saya miliki selama ini, saya bandingkan sama saya masih lebih murah. Tapi tidak semua kondisi itu sama ya. Jadi itu kembali lagi. Tapi artinya adalah tidak lebih mahal. Oke. Dalam beberapa kasus seperti kata Pak Ciko, bisa lebih murah, yes. Nah, apa saja kelebihannya? Bisa lebih murah, ya, dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kalau yang produk term itu sudah dipaketin, paket silver, gold, platinum. Oke. Dan kita susah bongkar pasang gitu. Kalau di tempat kita, itu bisa bongkar pasang. Kita bisa bongkar pasang apa? Pertama, sesuaikan dengan manfaat per tahun tuh kita mau berapa? 1,5 miliar, 3 miliar, 9 miliar, 15 miliar. Ya. Tergantung kita, kebutuhan kita. Pertama. Kedua, kita mau pilih kelas apa? Kelas 2 bed, 4 bed, 1 bed, silakan kita bisa pilih. Kan? Kemudian kita juga bisa pilih sesuai dengan kebutuhan proteksi kita mau sampai di mana. Jadi di unit link ini kita lebih bebas memilih fitur-fitur yang sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan gitu ya. Kita bisa pilih saya mau cover hanya Indonesia, Malaysia contoh. Ada yang seperti itu. Ada yang Asia kecuali Singapura, Jepang, Hong Kong contoh ya. Atau saya mau Asia plus Australia, silakan. Atau include semua yang dikecualikan tadi. Ya, semuanya worldwide. Ya. Worldwide artinya seluruh dunia Anda mau semua cover. bisa cover semua, ya. Di semua wilayah di bumi ini Anda boleh cover ya. Tentu harganya ada. Ya. Jadi ada rupa, ada barang istilahnya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, yang tadi poin kelima, poin keenamnya adalah apa? Poin keenamnya adalah ketika Anda beli unit link, pasti ada yang namanya uang pertanggungan. Nah, biasanya orang tidak suka kan? Tadi kan kelemahannya salah satunya harus ada embel-embel UP jiwa, padahal saya tidak butuh UP jiwa. So, sebenarnya teman-teman, ketika kita bicara perencanaan keuangan, kita berbicara bagaimana kita mengelolanya dengan baik. UP jiwa pada perusahaan, pada produk unit link, fungsinya sangat baik. Fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah bisa digunakan sebagai uang pertanggungan jiwa sendiri. Oke. Anda boleh buat uang pertanggungan jiwa tinggi sekali kan di sini kan? Oke. Ya, itu paling dasar. Tapi kalau saya sih sarankan adalah UP jiwa tuh kalau mau besar ya dibuat terpisah. Dipolis terpisah ya. Polis terpisah. Lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Jadi UP jiwa kalau dipolis terpisah untuk apa UP jiwanya? UP jiwanya itu bisa digunakan sebagai pengganti premi yang sudah kita bayarkan. Ya. Setuju atau tidak setuju? Produk asuransi kesehatan tidak selamanya kita pakai. Bisa pakai, bisa tidak, kan gitu ya? Ya. Bisa terpakai, bisa tidak. Artinya adalah kadang-kadang kalau orang mau hitung-hitungan untung-untungan ya harus pakai kan gitu ya. Ya, tapi kan kita tidak mau sakit. Tapi ini adalah produk yang Anda tidak bisa hitung untung-untungan. Anda pasti tidak mau pakai gitu loh. Nah, seperti tapi beli ada racun api ya. Tetap ada orang yang hitung-hitungan. Jadi hitung saya nggak pernah klaim loh, rugi loh saya. Ya saya bayar asuransi kesehatan 30 tahun nggak pernah klaim, rugi loh saya. Kalau gitu coba tabrakan badan ke mobil ya, biar pakai. Nah, jadi sebenarnya ketika kita punya UP, fungsinya yaitu kita bisa sesuaikan dengan total premi yang kita bayar, kita buat sejumlah UP. Oke. Artinya sebenarnya kita tidak akan rugi juga gitu. Ya, bila suatu saat berpulang ke surga ya, ke rumah Tuhan ya. Jadi biaya itu kembali dalam asuransi juga. jiwa. Kenapa? Ya? Karena dalam bentuk asuransi jiwa dibayarkan kan gitu ya. Nah, untuk memahami ini, teman-teman mindset Anda harus berada di tempat yang benar ya. Anda harus pakai sudut pandang yang benar ya. Jadi suatu saat ya keluarga Anda akan menerima kembali biaya yang telah Anda keluarkan dalam bentuk uang pertanggungan jiwa. Jadi hitung-hitungan ya nggak rugi Anda juga gitu. Mahal sebenarnya balik lagi ya, belum tentu mahal juga jadinya ya. Anda boleh ketemu dengan teman-teman kita, boleh konsultasi dengan teman-teman kita, para agen yang profesional. Anda coba bandingkan saja kalau produk term itu bagaimana, berapa preminya, kalau di unit itu bagaimana, kan gitu ya. Oke. Nah, poin itu poin ke-6. Poin ketujuh ini tambahan lah ya, bonus ini. Bonus yang terakhir ini. Poin tujuannya adalah karena ini adalah produk unit link.
Yang namanya produk unit link kan ada unsur linknya kan. Oke. Untung-untungan kalau linknya hasilnya bagus, orang tepuk tangan, hasilnya bagus. Ya, tapi itu sesuatu yang tidak bisa dijanjikan. Tidak bisa janjikan, tapi adalah sebuah bonus. Saya bilang kembali kan, saya bilang bonus ya. Nah, ternyata uang yang saya simpan untuk asuransi kesehatan, uang yang saya bayarkan tiap bulan itu, saya hitung-hitung, saya bayar setahun sekian, 10 tahun kemudian sekian. Tapi kok saldonya bisa, sisanya lebih banyak ya, atau bisa, masih lumayan ya. Kalau saya hitung-hitung, kalau saya beli term itu sudah pasti hangus. Oke. Term kan sifatnya setahun biaya itu sudah hilang, sudah gitu. pasti ya. Hilang. Kalau di unit link ini mudah-mudahan mana tahu. Ya. Siapa yang bisa tahu? Tidak ada orang yang pernah bisa tahu, karena kita dulu pernah mengalami yang unit awal kita 1.000, sekarang sudah 14.000 lebih. Kan gitu ya. Itu berapa kali? 14 kali lipat loh. So, teman-teman, kalau misalnya itu terjadi lagi, bisa-bisa asuransi kesehatan kita yang kita beli melalui unit link itu malah betul-betul gratis. Ya, hal seperti ini bisa jadi daya ungkit, terjadi. Leverage ya. Iya. Jadi tapi ini bukan tujuan utama kita. Bukan ya. tujuan, bukan sesuatu yang bisa dijanjikan dan juga tidak pasti. Tidak pasti. Ya. Makanya saya bilang ini bonus. Karena kadang-kadang komplain itu selalu klasik, Pak Heri. Jadi saya sering mendengar orang-orang bermasalah dengan pemahaman seperti ini. Oh, siapa bilang, si ini bilang, suatu saat duitnya ya puluhan tahun kemudian, beberapa tahun kemudian akan jadi sekian-sekian. Ya. Jadi saya lihat di sini, itu yang terjadi di lapangan, mispresentasi, Pak. Ya. Itu apakah karena ini yang banyak terjadi ya, mispresentation itu membuat orang menjadi trauma, sehingga dia membabi buta, memberikan judgement yang sama untuk semua hal. Ya. Dia memberikan judgement yang sama ke semua orang, semua perusahaan. Padahal itu tidak fair. Tidak fair bagi siapa? Bukan tidak fair bagi agennya, bukan pada perusahaannya. Tidak fair bagi Anda. Karena artinya adalah sebenarnya Anda bisa petik hal-hal positif dari produk tersebut karena Anda sudah punya pengalaman negatif sebelumnya di balik subconscious Anda langsung membatasi diri. Padahal sebenarnya seperti kalau contoh saya sampaikan yang pembahasan hari ini kan, produk asuransi kesehatan menurut saya ya, jadi kalau ada yang orang tidak setuju silakan, gak apa-apa sih, kita bebas aja ya. Kita terbuka. Menurut saya itu adalah terbaik kalau kita beli melalui produk unit link. So ketika kita tahu produk unit link itu paling baik untuk menjadi sarana untuk kita bisa beli produk asuransi kesehatan, dan karena kita punya pengalaman buruk, lantas kita batasi diri, saya gak mau. Yang rugi siapa? Bukan para agen, bukan perusahaan asuransi jiwa. Yang rugi adalah kita sendiri. Ya, saya pernah bilang adalah gini, kalau yang namanya nasabah menolak agen asuransi, nasabah menolak perusahaan asuransi jiwa, itu masalah sepele, masalah biasa. Masalah yang besar adalah kalau perusahaan asuransi jiwa menolak nasabah. Dan itu sudah berat. Itu menjadi, resiko kerugian itu harus ditanggung sendiri. Gitu bukan ditanggung sendiri, artinya adalah itu kondisi yang dimana Anda mau pun tidak ada perusahaan yang mau lagi gitu loh. Artinya adalah resiko Anda sudah terlalu besar. Ya, mungkin orang yang sudah sakit-sakitan, orang yang punya riwayat penyakit berat gitu. Benar. Jadi jangan sampai itu terjadi. Saran saya adalah kapan kita beli asuransi ya paling sedini mungkin ya. Jadi sama dengan perusahaan produk asuransi kesehatan, belilah sedini mungkin. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Dan memang produk asuransi itu seperti itu. Anda beli pada saat Anda tidak butuh. Ingat ya, Anda beli pada saat Anda tidak butuh, karena pada saat Anda butuh, Anda tidak bisa beli lagi. So pada saat Anda butuh, Anda mau beli, saya sudah sakit, saya mau beli asuransi, Anda butuh gak? Butuh. Tapi teman-teman, Anda tidak akan pernah diterima lagi oleh perusahaan. Sudah kanker, cari agennya juga berani terima. Ada agen yang berani terima, Anda pun harus tanda tanya besar. Kan gitu ya. Ini sedia payung sebelum hujan ya. Sedia payung sebelum hujan. Anda butuh payungnya. Sebelum Anda butuh, Anda harus beli pada saat Anda belum butuh.
Itu sudah prinsipnya, Anda harus beli sebelum Anda butuh. Karena pada saat Anda butuh, tidak bisa beli lagi. Oke. Ya. Jadi teman-teman, itu adalah pesan yang kuat ya dari Pak Heri ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung waktu. Sebetulnya sesi kali ini sangat produktif ya, karena Pak Heri sharing kepada kita semua bagaimana cara membeli, panduan membeli produk kesehatan dengan baik. Jadi penjelasan hari ini sangat lengkap ya. Teman-teman mungkin ya dengar video ini satu kali tidak cukup, mungkin mau putar 2 kali. Nah, tapi yang penting Anda paham. Kalau Anda paham, Anda tahu apa yang Anda beli, Anda bisa mengantisipasi resiko yang tidak perlu di kemudian hari. Setuju sekali Pak Ciko. Ya. Nah, jadi oke, Pak Heri, ada pernyataan lainnya? Saya rasa ini cukup ya, karena ini panjang, ini videonya ada pertemuan kita juga sudah Sejam lebih. panjang durasinya ya. Tapi yang penting adalah kita bisa memahami hal ini sehingga teman-teman yang sebagai agen Anda punya satu pandangan yang benar. Anda akan membentuk sebuah keyakinan pada saat Anda ketemu dengan calon nasabah Anda bisa mempunyai keyakinan yang benar dan kuat untuk memberikan edukasi pada nasabah Anda. Dan kalau video ini ditonton oleh para nasabah, itu adalah sebuah panduan bagi Anda. Dan saya hari ini bicara secara netral. Saya tidak akan bicara untuk perusahaan tertentu atau pihak tertentu. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini akan memberikan manfaat pada kita semuanya. Ya, baik Pak Heri, terima kasih sudah hadir bersama kita sharing materi yang begitu berharga. Jadi kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nah, sampai di sini teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Tetap sukses ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.